Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Ya, diketahui besar sudut MAN adalah 120 derajat. Tentukan besar sudut MUN. Coba kita cek gambarnya ya. MAN itu berarti ada di sini. Berarti MAN itu merupakan sudut keliling, gitu ya. Ingat definisinya dari sudut keliling itu adalah sudut pada sebuah lingkaran yang mana titik sudutnya itu berada di sepanjang keliling lingkaran atau lebih tepatnya di sepanjang busur lingkaran, ya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah besar sudut MUN. MUN. Nah, berarti ini adalah sudut pusat, jadi ya. Ada dua kemungkinan, yang ditanyakan itu bisa sudut yang ada di sini, ini kan juga MUN. Yang ini juga MUN, jadi ya. Lah yang ditanyakan yang mana? Yang besar ataukah yang kecil? Misalkan ini yang besar berarti kan alfa, ya. Kita misalkan aja yang kecil ini beta. Nah, alfa ini disebut sebagai sudut mayor. Saya tulis ini ya. Jadi alfa itu disebut sebagai sudut mayor. Atau kalau mau lengkap ya berarti sudut pusat mayor, ya. Kemudian beta ini adalah sudut minor. Nah, atau sudut pusat minor. Kalau tidak diberi keterangan seperti ini, berarti selalu kita anggap yang ditanyakan itu adalah sudut minor. Berarti nanti yang kita hitung, ya, hasil akhirnya itu adalah beta, bukan alfa. Nah, logikanya untuk menghitung beta, kita akan hitung dulu berapakah besarnya sudut alfa, ya kan? Karena kita tahu yang namanya sudut pusat, gitu ya. Jadi kalau sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya itu ada di sepanjang keliling lingkaran. Kalau sudut pusat berarti sudut dalam lingkaran yang mana titik sudutnya berada di pusat lingkaran, berada di tengah-tengah. Nah, berlaku sudut pusat itu pasti sama dengan 2 kali sudut keliling ketika sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap busur yang sama. Jadi kalau dari gambar ini kan kita tahu bahwa MAN ini kan menghadap busur MN. Kemudian MUN yang besar ya, yang sudut mayor ini juga menghadap busur MN. Nah, karena sudut pusat dan sudut keliling ini menghadap busur yang sama, maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Sudut pusat ini sama dengan alfa. Kemudian sudut kelilingnya sama dengan 120 derajat. 2 kali 120 derajat sama dengan 240 derajat. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung beta. Nah, kita tahu juga bahwa kalau alfa ditambah beta, ya, alfa ditambah beta itu kan pasti sama dengan 360 derajat. Namanya itu satu lingkaran penuh, ya kan? Satu putaran itu kan sudutnya 360 derajat. Berarti logikanya beta sama dengan 360 derajat dikurangi alfa, gitu ya. Jadi 360 derajat dikurangi 240 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 3.